Halo, jumpa lagi kawan di channel Pejuang Karir, channel yang menampilkan lowongan-lowongan kerja dari seluruh Indonesia. Oke, untuk hari ini kita ada lowongan kerja untuk wilayah Jabodetabek ya. Oke, yang pertama kita mulai di sini ada bursa kerja di PT Traktor Nusantara. Nah, untuk di sini sejak tahun 74 PT Traktor Nusantara selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada pelanggannya dalam menciptakan dan mendukung kesuksesan bersama. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang industri alat berat nih ya. Nah, untuk kali ini PT Traktor Nusantara ini membuka lowongan kerja. Yang pertama adalah information technology. Tanggung jawabnya belajar dan ditempatkan di beberapa sektor serta bertanggung jawab atas beberapa kegiatan manajemen dan pengembangan terkait seperti mengelola dan memelihara infrastruktur perusahaan, mengelola dan memelihara keamanan perusahaan, mengelola dan memelihara jaringan perusahaan dan lain-lain. Dan untuk persyaratannya di sini S1 di bidang teknologi informasi atau teknik komputer, sistem informasi dan manajemen informasi atau jurusan terkait. IPK-nya minimal 3, usia maksimal 27 tahun, fresh graduate dipersilakan untuk melamar, lancar berbahasa Inggris lisan maupun tulisan, mampu bekerja secara tim maupun individu, memahami pengaturan sistem operasi server, memahami konsep jaringan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, percaya diri, motivasi, berpikir kritis dan teliti, dan untuk penempatannya di Jakarta ini ya. Lalu untuk posisi yang kedua adalah Accounting and Taxes Deputy Department Head. Tanggung jawabnya membuat perencanaan strategis dan rencana kegiatan departemen yang sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaan secara bulanan, tahunan, dan menengah. Memantau, menganalisis, dan memastikan semua aspek terkait dengan kegiatan akuntansi dan pajak. Melakukan dan mengevaluasi perbaikan dan efisiensi semua proses dan kegiatan dalam kegiatan akuntansi dan pajak, dan lain-lain. Dan untuk kualifikasinya S1 dari jurusan akuntansi, usia minimal 30 tahun dan maksimal 38 tahun. Kemampuan komputer merupakan keharusan. Memiliki pengalaman minimal 10 tahun di bidang akuntansi dan pajak dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai supervisor atau koordinator. Memiliki kemampuan berpikir analitis dan kemampuan yang baik, keterampilan interpersonal, memiliki motivasi yang kuat, mampu bekerja dalam tim dan bekerja dalam tenggat waktu yang ketat. Percaya diri, motivasi diri, berorientasi pada target dan teliti, lancar bahasa Inggris, lisan maupun tulisan. Penempatannya di Jakarta ya kawan ya. Dan bila kalian ingin melamar untuk lowongan kerja yang tadi saya sebutkan, kalian bisa cek link lamarannya di deskripsi video di bawah, atau bisa klik tulisan selengkapnya di handphone atau di tablet Anda. Nanti bisa kalian untuk linknya. Baik, selanjutnya di sini kita ada lowongan pekerjaan dari di sini bursa kerja di PT Riung Mitra Lestari ya. Jadi PT Riung Mitra Lestari adalah sebuah perusahaan nasional yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan batubara dengan lokasi kerja di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Perusahaan ini berdiri dari sejak tahun 2006 ya. Nah, untuk lowongan pekerjaan yang tersedia kali ini untuk wilayah Jabodetabek. Oke. Nah, di sini untuk penempatannya kita semuanya untuk saat ini adalah penempatannya di wilayah bukan yang di Kalimantannya ya kawannya, tapi di kantor pusatnya nih kawan. Nantinya di Bekasi. Oke, saya infokan ya. Nah, untuk posisi pekerjaan yang tersedia, yang pertama adalah Mine Plan Section Head. Ini untuk kualifikasinya pendidikan minimal D3, D4 atau S1, teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik geodesi. Pengalaman minimal kerja 3 tahun di posisi yang sama, menguasai software pertambangan, memiliki sertifikat POP. Oke, yang posisi kedua adalah Mine Plan Officer.
Kualifikasinya pendidikan minimal D3, D4 atau S1 teknik pertambangan, geologi, sipil maupun geodesi. Pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama. Menguasai software pertambangan, memiliki sertifikat POP. Lalu yang ketiga untuk posisi production group leader, kualifikasinya pendidikan minimal D3, D4, S1 teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik geodesi. Pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama, mampu melakukan pengelolaan disposal, operasional, coal cleaning dan degassing coal, memiliki sertifikat POP. Lalu keempat, posisi dewatering group leader, kualifikasinya pendidikan minimal D3, D4, S1 teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil, teknik geodesi. Pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama, mampu melakukan pengelolaan operasional pengeringan, daya tampung, SAM, sistem drainase, gorong-gorong, elevasi air, pengoperasian pompa dan sarana penunjang, memiliki sertifikat POP. Lalu posisi yang kelima, Plant Group Leader, kualifikasi pendidikan minimal D3 atau S1 teknik mesin dan elektro, pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama, memiliki sertifikat BMC lebih diutamakan, memiliki pengetahuan tentang plan performance analysis, maintenance planning, repair maintenance, dan troubleshooting A2B. Lalu posisi selanjutnya, plan instruktur, kualifikasi pendidikan minimal D3 atau S1 teknik mesin dan elektro, pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama, memiliki sertifikat BMC, TOT, dan POP lebih diutamakan, memiliki pengetahuan tentang technical knowledge, plan performance analysis, maintenance planning, dan repair maintenance. Nah, untuk posisi selanjutnya, drill and blast engineer, kualifikasi pendidikan minimal D3, D4 atau S1 teknik pertambangan, geologi, sipil, dan geofisika. Pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama, memiliki sertifikat POP dan juru ledak kelas 2. Memiliki pengetahuan tentang jenis bahan peledak, proses pelaporan dan evaluasi pengeboran dan peledakan. Lalu posisi yang selanjutnya, drill and blasting group leader. Kualifikasi pendidikan minimal D3, D4, S1 teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil dan geofisika. Memiliki sertifikat POP dan juru ledak kelas 2. Menguasai software peledakan, memiliki pengetahuan tentang jenis bahan peledak, proses dan pelaporan dan evaluasi pengeboran dan peledakan. Pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama. Dan yang terakhir di sini posisi HSE Department Head. Kualifikasinya pendidikan minimal D3, D4, S1 di bidang teknik semua jurusan. Memiliki sertifikat POP, SMKP, K3 dan ISO 9001, 14001 dan 45001. Pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama. Memiliki pengetahuan tentang keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja. Memiliki pengetahuan tentang operasional tambang dan alat berat. Nah, bila kalian berminat untuk melamar salah satu posisi kerja di atas, bisa cek di link deskripsi video ini, ya, dan atau bisa klik tulisan selengkapnya di bawah. Oke, selanjutnya di sini ada lowongan pekerjaan dari PT Hutama Karya nih, ya, Persero. Perusahaan besar nih ya. Hutama Karya sebagai salah satu perusahaan konstruksi milik negara terbesar di Indonesia tidak luput dari perubahan yang terjadi. Nah, jadi di sini Hutama Karya sedang melaksanakan program transformasi perubahan sebagai tanggapan terhadap mandat yang diberikan oleh pemerintah dan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan ya. Baik, selanjutnya untuk di sini lowongan pekerjaan yang tersedia dari PT Hutama Karya. Yang pertama, Senior Analis Arsiparis. Kualifikasinya pria atau wanita maksimal 35 tahun, D4 atau S1 dari jurusan kearsipan atau ilmu perpustakaan. Pengalaman kerja dalam bidang kearsipan minimal 5 tahun, tidak menderita buta warna atau asma, tidak sedang dalam ikatan dinas atau kontrak dengan perusahaan lain, dan penempatannya nanti di Jakarta nih ya, kantor pusat. Lalu yang kedua, Officer Arsiparis. Kualifikasi pria atau wanita maksimal 25 tahun, D3, D4, S1 kearsipan atau ilmu perpustakaan. Pengalaman kerja di bidang kearsipan,
tidak menderita buta warna atau asma, tidak sedang dalam ikatan dinas atau kontrak dengan perusahaan lain. Nanti penempatannya juga di Jakarta nih ya. Nah, untuk kalian yang berminat untuk melamar posisi pekerjaan yang tadi saya sebutkan, seperti biasa cek linknya di deskripsi video ya kawan ya. Atau bisa klik tulisan selengkapnya juga di bawah di link deskripsi. Oke, selanjutnya kita ada lowongan pekerjaan dari PT Tokai Rika Indonesia. Jadi PT Tokai Rika Indonesia didirikan pada bulan Mei 2011 dan memulai produksinya pada bulan Oktober 2011 serta pengapalan pada bulan November 2011. Tokai Rika mendirikan anak perusahaan pertamanya di Thailand untuk wilayah ASEAN pada tahun 1994. Baik, di sini untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Di sini yang pertama adalah Human Resource Staff. Nah, deskripsi pekerjaannya nih mengimplementasikan sistem manajemen dan pengembangan bakat di perusahaan, melaksanakan proses rekrutmen, lalu menyiapkan evaluasi kinerja karyawan, menganalisis data Soikufu dan menyampaikannya kepada manajemen, mendukung pengelolaan dokumen karyawan dengan rapi dan teratur, memberi konseling kepada karyawan, dan menangani hal terkait terhubungan dengan instansi lainnya. Syaratnya, laki-laki atau perempuan, usia minimal 22 tahun, gelar sarjana dari universitas terkemuka untuk jurusan psikologi atau manajemen lebih disukai, memahami rekrutmen karyawan, program pelatihan dan pengembangan, mampu berbicara dalam bahasa Inggris, menguasai Microsoft Office dengan kemampuan analisis data yang baik, memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan interpersonal yang baik, bersedia ditempatkan di kawasan industri MM 2100 Cikarang, Bekasi ya kawan ya. Lalu yang kedua, Sales Junior Staff. Deskripsi pekerjaannya menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, subkontan yang secara teratur, mengontrol pengiriman yang teratur dan PO yang selesai untuk mendukung pengajuan dokumen faktur, menjaga V2V dan flag 4 pelanggan. Persyaratannya perempuan, maksimal 30 tahun, gelar sarjana atau diploma dari di universitas termuka. Pengalamannya 1-2 tahun akan menjadi nilai tambah. Mampu berbicara dalam bahasa Inggris, menguasai Microsoft Office, pekerja keras, cepat belajar, dan dapat bekerja di bawah tekanan, dan bersedia ditempatkan di kawasan industri MM 2100 Cikarang, Bekasi. Nah, untuk cara melamarnya seperti biasa, cek linknya di deskripsi di video ini atau cek selengkapnya, ada tulisan selengkapnya di bawah, bisa kalian klik, nanti muncul tuh untuk link lamarannya. Baik, dan yang terakhir di sini adalah bursa kerja di PT Pacific Lubritama Indonesia atau disebut Repsol. Oli nih ya, oli mesin. Repsol Indonesia. Repsol telah membentuk joint venture dengan United Global Limited setelah membeli saham di United Oil Company, produsen dan distributor pelumas yang berbasis di Singapura. Ya, nah untuk lowongan pekerjaan yang tersedia, yang pertama adalah manajemen trainee. Persyaratannya, nah ini buat lu yang baru lulusan nih ya, lulusan S1 bisa nih. Di sini fresh graduate dengan jurusan teknik industri, belajar dengan cepat dan mandiri, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan bekerja dalam tim, mahir berbahasa Inggris. Selanjutnya HR admin, yang selanjutnya export import staff, dan selanjutnya adalah trade marketing eksekutif. Nah, untuk ketiga lowongan pekerjaan ini, persyaratannya sama ya. Jadi sarjana dari universitas ternama, pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam bidang terkait, belajar dengan cepat dan mandiri, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik serta kemampuan bekerja dalam tim, dan mahir berbahasa Inggris. Penempatan di Jakarta lagi ya. Dan untuk melamar di sini silakan cek link lamarannya di video, di deskripsi video, atau klik tulisan selengkapnya untuk melamarnya. Di situ nanti ada linknya. Oke, kawan, untuk saat ini sekian dulu untuk video kali ini untuk lowongan kerja wilayah Jabodetabek. Kita jumpa lagi insya Allah di lain berikutnya, di video berikutnya. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu,
Dan kami dari tim Pejuang Karir tidak habis-habisnya selalu mendoakan semoga kalian cepat mendapatkan pekerjaan yang kalian harapkan dan menjadi berkah untuk kalian dan keluarga. Baik, sampai jumpa lagi.